Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak, dan teman-teman. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali membahas beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman, Kak Ai, Kak Desri, Kak Octavia, lalu Bu Yanti, kemudian Kak Syakira, Bu Sumiati, Kak Tony, dan yang lainnya. Terima kasih telah hadir kembali ya, walaupun ini sebenarnya tidak sesuai jadwal ya, mohon maaf. Kemarin ada ulur yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan terima kasih atas pemaklumannya begitu. Baik, hari ini insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan materi bahasa Inggris terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, mohon maaf ya, saya off cam. Untuk teman-teman dan ibu bapak dipersilahkan untuk on cam maupun off cam. Karena jika saya on cam, maka ini akan tidak dapat berjalan dengan baik gitu. Ininya share screen-nya karena sinyalnya kurang mendukung, jadi saya izin off cam. Oke. Langsung saja kita mulai ya, karena waktu sudah mulai malam dan juga mungkin dari teman-teman dan ibu bapak sudah kelelahan bekerja seharian ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi yang berkaitan dengan menawarkan bantuan. Jadi dalam bahasa Inggris ini ada materi terkait dengan bagaimana sih cara meminta bantuan kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, untuk tema hari ini yaitu with my pleasure. Jadi with my pleasure itu ya seperti itu. Jadi meminta bantuan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja. Nah, offering to do something. Jadi meminta suatu bantuan. Sebentar. Ibu bapak dan teman-teman, apakah sudah tidak asing dengan kata help atau meminta bantuan atau masih asing? Kalau misalnya masih asing, nanti saya menjelaskannya dari awal sekali gitu. Atau sudah tidak asing lagi, jadi saya langsung to the point ke materi-materi yang memang langsung memahamkan terkait dengan meminta bantuan ini. Gimana? Kalau help mah kayaknya di handphone ada, Bu. Help. Kayak nge-lag gitu. Help di handphone. Ya, eta pangintannya kirang konek abi. Ya, jadi kita awali dengan offering to do something. Jadi ketika ibu bapak menawarkan sesuatu, offering to do something. Jadi menawarkan sesuatu, something itu sesuatu. Jadi bisa benda, bisa makanan, bisa apapun itu. Jadi sesuatu, sesuatu lah ya hari inilah. Nah, kemudian istilah atau kata-kata yang bisa digunakan oleh ibu bapak ini ada beberapa contoh yang saya bawakan, yaitu diantaranya would you like me titik-titik gitu misalnya. Nah ini artinya itu
eh, untuk menawarkan bantuan dalam hal apa gitu. Misalnya ya, apa ya, memberi teh misalnya. Would you like me to give a tea misalnya gitu. Jadi menawarkan untuk mau tuh membawakan ini gitu, apa, teh gitu. Kemudian I will titik-titik if you would like misalnya untuk memberi tawaran bantuan pada apa gitu. Nah, ini istilah-istilah yang bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu. Dan selanjutnya, I will be glad to titik-titik if you would like. Jadi si titik-titiknya ini diisi dengan mau menawarkan apa gitu. I will be happy to titik-titik if you would like. Let me, izinkan saya melakukan apa gitu. Misalnya, let me izinkan saya melakukan apa ya? Misalnya mengambil foto ya. Let me to take some photo atau apa gitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang bisa digunakan oleh ibu bapak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini would you like me sampai ke bawah sampai let me ini bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu. Kemudian, nah kalau mungkin help ini udah nggak asing lagi ya, offering to help gitu. Jadi di sini menawarkan bantuan. Jadi misalnya ada nenek ataupun saudara ataupun anak yang misalnya sedang kesulitan ataupun sedang membutuhkan bantuan. Nah, ketika kita menawarkan bantuan, maka kita bisa menggunakan istilah-istilah tersebut. Nah, di sini ada do you need any help? Kemudian do you want a hand? Can I help you? Can I assist you? Can I do something to help you? Allow me to, is there anything I can do to help you? Nah, ini merupakan istilah-istilah ataupun kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan satu aja ya, misalnya jangan semuanya digunakan gitu. Do you need any help? Do you want a hand? Gitu. Satu-satu aja. Misalnya, ini nih artinya. Ada yang tahu nggak ini? Do you need any help? Takutnya saya menjelaskan, tapi ini ada yang belum paham gitu. Ada yang tahu nggak? Do you need any help? Apakah kamu membutuhkan Kamu pertolongan? perlu bantuan? Betul. Jadi, betul. Jadi, apakah kamu membutuhkan bantuan? Nah, yang lainnya juga nggak terlalu beda jauh ya artinya. Tetap gitu, terkait dengan menawarkan bantuan. Jadi, do you want a hand? Maksudnya, do you want a hand teh? Enggak. Kamu mau tangan? Enggak ya, kan hand biasanya tangan ya. Tapi dalam bahasa Inggris biasanya ada penggunaan benda ataupun apa gitu, tapi mengandung makna gitu. Jadi do you want a hand? Jadi bukan berarti apakah kamu mau tangan? Enggak. Jadi do you want a hand tuh aku tuh mau menawarkan bantuan gitu. Kemudian can I help you gitu. Ini udah nggak asing lagi ya, can I help you. Jadi saya bisa bantu Anda gitu. Mau nggak? Kemudian can I do something to help you. Jadi dapat sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita gitu untuk menolong kamu ataupun membantu kamu gitu. Nah, ini bisa digunakan misalnya dalam kehidupan sehari-hari terlihat orang tua kita ya membawa suatu barang kemudian terlihat kesusahan, dan juga ini bisa digunakan kalimat ini misalnya can I do something to help you, misalnya membawakan meja ataupun apa gitu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini atau paham? Ini PR-nya kita harus hafal ya. Jadi sudah paham nih, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menawarkan bantuan. Tapi ketika kita lupa saat menggunakannya, ya nggak bisa digunakan karena kan lupa gitu. Nah, jadi untuk teman-teman dan ibu bapak yang ingin fluent dalam bahasa Inggris, ini baiknya sih digunakan dalam kehidupan sehari-hari meskipun sambil iseng gitu. Jadi bukan so Inggris ya, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dan juga untuk dunia kerja pun sudah diwajibkan ataupun sudah
apa ya, tidak asing lagi dengan kebutuhan terkait dengan kemahiran bahasa Inggris. Jadi nggak perlu malu ataupun takut salah untuk mengucapkan bahasa Inggris, karena bahasa itu kalau misalnya tidak digunakan ataupun dipraktekkan maka akan lupa gitu, ataupun sulit untuk paham atau mempraktekannya gitu. Jadi kalau misalnya dapat nih satu pengetahuan terkait dengan bahasa Inggris, langsung terapkan boleh gitu ya ke anak-anaknya, mungkin ibu bapak yang sudah memiliki anak-anak ataupun ke saudara gitu. Jadi sambil iseng-iseng boleh. Kemudian, nah, responding to an offer. Jadi untuk merespon tadi kan menawarkan bantuan ya. Kemudian kan pasti ada respon atau timbal balik dari orang yang ditawarkan bantuan. Kemudian bisa istilah-istilah atau kalimat-kalimat ini. If you don't mind, gitu. Jadi kalau misalnya nggak keberatan gitu, I don't want to trouble you gitu. Atau don't worry about it. Ini bisa digunakan dalam menolak maupun ya boleh gitu, is okay gitu. Kemudian appreciating an offer, jadi mengapresiasi itu kayak memberikan rasa terima kasih karena telah memberikan bantuan. Nah, ini I really appreciate it. Kemudian I'm very grateful. It's very good of you to offer. You know, that would be nice. Jadi, nah kalau misalnya yang atas ini if you don't mind ini cenderung ke penolakan. Jadi kayak gak apa-apa, gak usah gitu. Terus don't worry about it. Jadi kayak jangan khawatir gitu, gak apa-apa lah, gak usah dibantuin gitu. Kalau misalnya yang bawah kayak I really appreciate it gitu. Jadi memberikan rasa terima kasih gitu karena udah mau bantu. Kemudian, nah dari berapa orang? Dari 11 orang ini, 11 orang, 10 orang kurangi. Ada yang mau bantu nggak 2 orang untuk membacakan ini percakapan ini Sianu dan Rudy? Coba yang bersedia silahkan angkat tangan ataupun open mic langsung boleh. Saya boleh, Bu. Silahkan. Boleh. Boleh Bu Fitri jadi apa Sianu atau Rudy? Saya jadi Rudy, Bu. Oke, Rudy. Kemudian ada satu lagi relawan volunteer yang bersedia untuk membacakan percakapan ini menjadi Sianu. Boleh Bu, Yang dicoba. sudah open mic ini ada Bu Iin. Ya udah. Tony boleh, boleh sebagai ya. Oke. Silahkan kita mulai. Dari Pak Tony dulu berarti ya. Oke, siap. I see you have a problem with your care. Yes, it's one star when I start it. Do you want any help? Yes, if you don't mind. No, not at all. I'd be glad to give you a hand. Thanks, I appreciated it. Nah, itu mudah ya. Berarti terima kasih kepada Pak Tony dan juga Bu Fitri yang sudah berkenan untuk membacakan dialog tadi. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira ini terkait apa? Coba ada yang bisa ceritakan nggak? Ini percakapannya terkait apa? Masalah mobil itu yang si Anu itu kayaknya ya. I see, ya, saya melihat dari gambar ya, ada masalah mobil, Yoker ya. Iya. Iya, betul. Kemudian, terus Rudy? Yudi, ya, bisakah saya setar itu mulai ya, membantu gitu maksudnya. Kemudian? Betul. Do you want any help itu tadi disebut ya, lupa lagi Bu Eng.
Apakah kau membutuhkan Ya, betul. Jadi Oh tadi iya, itu istilah apa? sebuah apakah kau membutuhkan pertolongan? iya itu ya. Ya, betul. Jadi tadi offering to help atau offering to do something? Ini Offering kalimat yang do you want any help itu termasuknya to do something atau To any help. atau help. Offering to help. Ya, Betul, Iya. offering to help. Kemudian Offering to- selanjutnya, yes, if Yes. you don't dan jika mind. Anda tidak keberatan. Ya. Nah, jadi ya if you don't mind. Jadi kalau ya boleh kalau misalnya nggak keberatan gitu. Tapi kalau misalnya bisa penolakan juga you don't mind gitu. Terus kata si Anunya gimana? tidak I to give you a hand. Glad to give you. Jadi, nah ini ada kalimat lagi. I will be glad to give you a hand. Apakah dia memberikan tangannya? Kan bantuan. Enggak ya. Jadi Ya. ini maksudnya kemana? Bantuan tadi itu ya. Maksudnya maknanya apa? saya Oh, untuk memberikan bantuan. Bantuan. Kemudian Rudi Thanks. terima Ya. kasih. Rudi mengucapkan Terima Terima kasih. appreciate ya. Terima kasih gitu. Oke. Sudah paham berarti ya. Jadi sebenarnya sih kayaknya ya kebanyakan dari kita itu bisa memahami ya artinya gitu. Jadi tahu sih maknanya kemana, tapi terkadang kita kebingungan gimana kalau misalnya listening tuh gimana cara nulisnya, terus Nah, gimana baca kalau juga misalnya beda. kita lagi ngobrol mengungkapkannya suka lupa ya. Ya, betul betul. Saran saya sekarang kan banyak platform yang membantu untuk mempelajari listening maupun writing dalam bahasa Inggris ya. Bisa di YouTube. Ada nanti saya drop ya linknya untuk mempelajari ataupun mendengarkan gitu agar kita tuh nggak asing gitu dengan pengucapan bahasa Inggris. Ada akun YouTube yang biasanya digunakan untuk para pelajar untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi di situ tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Billy. Baru gabung, baru pulang. Oh iya. Selamat. Ya. Oh baik. Silahkan sambil istirahat ya mendengarkan ocehan kami. Iya, Bu. Baik. Nah, ya jadi ada platform nanti saya drop. Nanti ibu bapak bisa subscribe. Kemudian kalau misalnya waktu senggang lagi goreng apa ataupun lagi bekerja gitu bisa mendengarkan itu gitu sambil sedikit-sedikit translate menghafal beberapa vocabulary gitu dari sana. Kemudian, nah ini kan tadi udah ya percakapannya, dialognya. Nah ini ada pertanyaan, answer the question based on the dialogue. Oke, ada 4 nomor nih. Bolehlah satu orang satu nomor. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, nomor 1 mau dikerjain sama siapa? Saya ada 1000. Oke, siapa? Sebentar maaf. Kak Desri. Oke, Kak Desri nomor 1. Number 2. Aku Bu Fitri. Oke, Bu Fitri. Number 3. Siapa? Nomor 3. Bolehlah Ada dicoba, Sensei. Bu. Tony, Bu. Rudi. Boleh dicoba lah. Oke. Pak Tony ya? Atau siapa tadi teh? Iya. Tony. Atau Kang Willy? Oh iya. Tony. Oke. Nomor 4. Siapa? Number 4. Siapa yang berkenan? Ayo, dari 12 partisipan ataupun 11 partisipan, satu lagi yang mau membantu menjawab. Ini semua jawabannya ada ya di percakapan, jadi ini
nggak usah takut salah gitu. Kalaupun salah nggak apa-apa, kan belajar ya. Oke. Number 4. Siapa yang berkenan? Nggak ada? Ah, bisa lah. Bu Yanti. Bu Yanti berlelah-lelah mungkin ya. Atau Bu Iin, Kak Syakira, Kang Willy. Biasanya Kang Willy ini mungkin karena baru pulang. Oke, yang udah ada nih. Nomor 1 tadi Kak Desri, nomor 2 Bu Fitri, nomor 3 Kak Tony, kemudian number 4 nantilah sambil nunggu yang mau. Oke, jawaban nomor 1 apakah sudah ditemukan dari bacaan di samping? Sudah. Sudah? Oke. Kak Desri silahkan baca pertanyaannya kemudian dijawab. Ya. Who are they in the dialogue? Seano, Rudi. Nah, ini artinya apa Kak kira-kira? Betul. Berarti ini sudah paham ya. Ini bertanya terkait dengan apa Kak Desri? Pertanyaannya, siapakah yang ada dalam dialog tersebut? Siapa saja? Betul. Jadi siapa sih yang ada di dialog? Ini sebenarnya tinggal lihat ya, ini ada berapa orang gitu. Oh, ini ada 2, terus Siano sama Rudi udah gitu. Berarti jawabannya betul ya. Kemudian yang selanjutnya number 2. Terima kasih Kak Desri. Iya, sama-sama. Fitri? What does Rudi Belum do? nemu Bu Fitri? Udah. Ada. What does Rudi do? Oke, jawabannya apa Bu? He picks his car. Oke, betul ya. Dia memperbaiki mobil. Betul. Jadi Rudi, apa sih yang Rudi lakukan gitu kan? Berarti memperbaiki. Sebentar. Sih. Jadi Rudi customer-nya atau yang benerinnya? Oh. Rudi yang mogoknya. Iya, Rudi yang itunya. Oh iya, Rudi berarti ya. Jadi gimana, Bu? He fixes his car. Oke, betul. Bisa gitu. Jadi Rudi mau benerin mobilnya ya? Iya. Oke, terima kasih. Number 3, Pak Tony. Siap. Ngadek-dek Bu dah. Nah, apa tuh deh? What does Seano say to help? Dekat tinggal iya. Oh iya, suara nongkolnya. Apa katanya? Itu artinya apa, Pak? Ya. Apa yang saya katakan untuk membantu Rudi? Betul. Iya, apa yang dikatakan Seano untuk membantu Rudi ya? Do you want any help? Oke. Betul. What does Seano say to help Rudi? Oke, betul ya. Do you want any help gitu. Jadi menawarkan bantuan. Tadi berarti offering to help ya. Oke, betul. Number 4. Siapa yang mau? What expression to respond to offering help? Responnya gimana? To respond. Terima kasih. Ini nih, ada. Sebelum itu. Apresiasi it, thanks. I appreciate it, yang itu ya Bu ya. Terima kasih yang menghargai itu. Betul, itu. Betul.
juga yang atas ya. I will be glad to give you a hand. Jadi si Sianu ini apa? Merespon gitu. Nah, yang selanjutnya nah, oke. Sudah paham ya yang tadi? Ini mah udah kepala linter. Nyimak aja, Bu. Kemudian, iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Kalau ini ya, yang selanjutnya ini, do you need my help? Ini juga kan menawarkan bantuannya. Ya. Nah, tapi nah ini, would you mind helping me please? Ini meminta atau menawarkan? Can or could you help me Meminta, please? Bu. Meminta ya. Would Ya. you like to help me please? Jadi ketika, nah sekarang ada yang bisa kasih contoh nggak? Meminta untuk membantu apa, misalnya would you help me to titik-titik please gitu. Ada yang bisa nggak? Would you help me? This would you. Misalnya meminta untuk take foto ya. Misalnya kan kita nih lagi di suatu tempat gitu, terus pengen difoto di tempat itu tapi nggak ada yang motoin, terus meminta orang di sana ataupun yang ada di tempat sana untuk memfotokan kita gitu. Jadi meminta, can you help me to take a photo please gitu. Jadi kayak yang meminta bantuan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Atau kita next aja? Next aja ya? Coba. Oh, Karena ya udah. waktu sudah Next aja, Bu. ada menemukan ide. Ngeblank. Can you help me e-learning, Bu? Nah ini. Can you help me learning? Maksud kalimatnya mau minta bantuan untuk mengajarkan ya? Kurang tepat ya? Gimana? Iya, begitu maksudnya. Kalau mengajarkan lebih ke teach. Oh, ke teacher. Nah, jadi Oh, iya. would you help me to teach? Teach. Jadi teacher itu kan orang yang mengajarkan gitu lah. Jadi teach, lebih ke teach. Can you help me to teach some study gitu? Studies. Jadi ya gitu. Kemudian, nah kita lanjutkan ya. Ini masih ada materinya ternyata, saya lupa. Oke, kita terlalu berlama-lama di belum pindah ini. Nah, sekarang ada yang bisa bantu ini nggak? Ini kalau Oke. Ada yang bisa bantu lagi 2 orang? Boleh, Bu. Oke, saya bacain aja ya karena waktu ini. Oh, boleh, Bu Fitri, silakan. Sony, what is the matter in the... Saya sebagai Sony-nya yang siapa? Kemudian? Oh, oke, saya Indah. Oke. I have a problem with my teeth. You almost Kemudian? there. Can you accompany me to go there? Okay, never mind.
thank you. Udah ya. Jadi saya jelasin dikit ya. Ini kan Soninya nanya nih, ada apa denganmu Indah? Terus Indahnya kayak, saya punya masalah dengan gigi saya. Saya pikir Anda sakit gigi. Anda harus pergi ke dokter. Bisakah Anda menemani saya pergi ke sana? Indah tuh jadi minta bantuan Sony untuk menemani dia pergi ke dokter. Terus Soninya, oke, ya udah ayo gitu. Kemudian terima kasih gitu. Nah, sampailah di Indah itu di di dokter gigi ini lagi dicek ya. Nah, dari percakapan di atas nih ada pertanyaan 4 juga. How many person in the dialogue? Jadi tinggal hitung aja ya. Ini ada berapa nama? Ada 2 nama. 2 ya. Tony Ya. sama Indah. Oke. Clear. Number 1. Write the expression of asking for help from the dialogue. Jadi ekspresinya untuk meminta bantuan gimana? Yang mana nih? Can? Nih, kata kuncinya can, would, or should. Berarti yang mana? Can you accompany me to go? To go there. Betul. Can you accompany me to go there? Jadi bisakah Anda menemani saya pergi ke sana? Nah, itu betul ya. What is the problem facing Indah? Nah, jadi apa sih masalah Indah itu? Sakit gigi ya. Jadi sakit gigi Indahnya. Kemudian can you mention another expression of asking for help? Gak ada lagi ya? Oke, clear. Oke, ini selesai. Yang selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini mudah atau sedikit sulit ataupun sulit? Mudah dipahami atau sulit? Sulit. Sulit. Sulit? Lumayan. Oh, baik. Ya, jadi kalau misalnya kita meminta, pokoknya kalimat untuk meminta itu pasti diawali dengan can, could, terus want, ataupun yang sejenis itulah pokoknya. Atau kalau misalnya mau mudah, tinggal lihat aja mana kalimat yang ada tanda tanyanya. Jadi biasanya itu, dan juga gak mungkin di awal ya, pasti di tengah-tengah gitu. Jadi kan di awal itu kayak pembukaan dulu lah apa gitu percakapannya. Gitu untuk mengenali mana kalimat yang expression asking for help gitu. Biasanya pertanyaannya sih datar-datar aja kayak gini gitu. Jadi insya Allah akan mudah untuk didetek. Oke. Karena waktu terus berjalan ya, takutnya sudah lelah. Kita langsung saja pindah ke IPS. Sebelum pindah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau kita langsung aja pindah? Langsung pindah aja, Bu. Oke, karena sudah ada yang jawab. Oke, sekarang kita akan mempelajari IPS. Kemudian temanya di mana kita? Ini udah kebayang nggak akan bahas apa? Di mana kita? Jadi ini kita akan membahas. Oke. Benua. World Map Slide. Ini pasti Ibu, Bapak, dan teman-teman udah nggak asing lagi ya sama peta gitu. Peta ini peta dunia ya. Sebenarnya ini kan dunia itu bulat ya. Atau mungkin ada penganut atau berkeyakinan bahwa bumi itu datar. Kalau saya meyakini bahwa bumi itu bulat. Nah, sebenarnya ini kan bentuknya itu bulat ya, enggak datar kayak gini. Cuma karena untuk memudahkan mempelajari perbagian, jadi didatarkanlah menjadi peta gitu. Nah, di sini ada beberapa benua. Di dunia itu ada beberapa benua. Mungkin Ibu, Bapak, dan teman-teman ada yang tahu nggak ada berapa benua sih yang ada di dunia? 4. Tebak aja. Tebak-tebak buah manggis. 4. Yang lain?
Ayo tebak-tebak buah manggis. Ada berapa benua yang ada di dunia? Ada yang jawab 4, oke. 5. Kayaknya 5. Oke, 5 katanya. Kemudian 7. 7. Oke, pegang ya angkanya. Nanti Siap, akan saya tanya benua apa aja. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Nanti oke, cukuplah 3 orang ya. Nah, tadi ada yang jawab 4 nih. Kira-kira benua apa saja yang keempat itu? Jadi Ya. gue Yang 4 Asia. Oke, Plaza. tuh Asia. Kemudian Plaza. Asia Plaza. Eropa, Australia. Oh, Amerika nggak ada ya? Ada 6. Utara. Abi lah Bu, nu 7 Jadi Bu. berapa ini teh? Abi nu 7 Oke, sok mangga. 7. Benua Nah, Asia, Afrika, benua Oh. Afrika, benua Amerika Amerika Utara, Afrika. Selatan, Amerika Selatan, Ya, Antartika, ya, benua Eropa, ya. benua Australia. Eropa. Australia. Ya, udah Jadi 7 seberapa? Bu. 7. 7. Oke, 7. Tadi ada yang jawab 5. iya ada yang jawab 5. Oke. Oke. Tadi ada yang jawab 5, ada yang Oke, yang Abi empat ke 5 itu we tuh Bu. bisa 7, bisa 6. Nah, nah jadi 5. Bade kieu we, bade Asia, Amerika, Jawabannya Eropa, adalah- Afrika, Australia, Antartika. Amerikana bisa seueur teuing. Asia, Australia, Oke. Eropa. Jadi sebenarnya 6. bisa 5, 6, bisa Bu. 7 ya. Bisa 5, Jadi bisa 6, 7. Amerikanya dibagi 2. Bu, Suka-suka Bu, kita ya. Oke. hari IPS teh Nama- apa? Di ininya, di modulnya namanya? IPS, tapi ini kan ini ada beberapa paket apa? Beberapa warga belajar yang paket B ya. Nanti ada IPS, ada juga geografi gitu. Untuk Oh iya, oh paket geografi. C lebih ke geografi gitu. Oh iya, Tapi siap. masih berkaitan geografi sama ini yang akan kita bahas kan. Karena geografi berkenaan dengan pengetahuan terkait permukaan di bumi gitu. Oke, tadi sampai mana kita? Benua ya? Benua. Ada beberapa benua kan? Benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Antartika, kemudian Amerika. Tapi ada beberapa juga yang membagi Amerika itu kan Amerika Selatan dan Amerika Utara gitu. Jadi dikembalikan juga kepada kita mau Amerikanya mau dibagi atau enggak gitu. Jadi jawabannya 6 atau 7. 7. Oke, 7. Nah, ini bisa dilihat ya pembagian dari negara-negara yang ada di dunia padat ya. Dan Indonesia hanya segitu. Terlihat gak Indonesia merah putih di sana? Ada. Wah, pang alit-alit Dekat Australia, Kang, alit-alit lucu nah. Bang lucu. Sepakat sih, Bang lucu. Nah, cuma meskipun kita tidak terlalu besar ya dibanding benua Australia ya, namun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi sangat bersyukur bisa tinggal di Indonesia dengan iklim yang hanya 2. Jadi di negara lain kan repot ya, ada yang 4, ada yang ini gitu. Kita sama banjir aja sudah kerepotan, bayangkan kalau misalnya di Indonesia ada salju, udah itu. Wah, burame itu serodotan. Libur wae sekolah merenya. Beki ieu nya, Bu. Aya salju cenah gitu. Ya, gitu. Jadi kita sangat bersyukur berada di Indonesia ya dengan hutan tropis gitu. Kemudian iklimnya yang sangat tidak terlalu ekstrim gitu. Jadi dingin, nggak terlalu dingin, kemudian panas juga ya masih dalam batas inilah dibanding di Timur Tengah ya. Daerah apalagi dekat-dekat gurun gitu. Nah, ini merupakan beberapa pembagian benua-benua yang ada di dunia.
Ini bisa kebayang ya, ini nih ada Australia, kemudian Asia di Indonesia ke atas ini ada benua Eropa. Ini suka nonton bola udah enggak asing lagi ya, jadi tahu gitu. Kemudian Antartika, kalau Antartika kan di daerah dingin ya, di daerah dingin, jadi dekat kutub gitu. Kemudian, nah, benua ini daratan yang sangat luas. Jadi sebenarnya awalnya itu kan benua ini daratan itu menjadi satu pada zaman dahulu. Jadi seorang ahli dari Jerman yang bernama Alfred Wegener ini mengatakan bahwa semua benua yang ada sekarang ini pada mulanya tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Jadi awalnya tuh sebelum berpisah satu daratan. Kemudian benua Pangea itu terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya benua Pangea ini terjadi sangat lama ya. Mungkin kita belum ada ya. Ini 135 juta tahun lalu, bukan mungkin lagi, memang belum terini aja manusia mah. Kemudian selanjutnya benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua-benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di sebelah selatan ini menjadi beberapa benua. Nah, di antaranya ada beberapa benua. Bagian barat bergeser menjadi Amerika Selatan, timur menjadi Afrika, kemudian yang bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah laut dan menjadi India, dan satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan pecahan bagian barat ke arah selatan. Kemudian kita kembali lagi ke ini, biar terbayang ya. Nah, kita bahas dulu dari benua Asia. Nah, apa yang Ibu Bapak ketahui terkait dengan benua Asia? Kalau Indonesia itu termasuk benua apa? Asia. Tuh, betul ya. Termasuk benua Asia. Benua Asia itu benua terluas di dunia. Jadi dibanding benua yang lain, benua Asia ini terluas. Jadi sekitar pokoknya 43 berapa km gitu. Benua Asia dan Afrika dibatasi oleh tanah genting Suez. Jadi di dataran Asia ini memiliki iklim yang dibagi menjadi 4 bagian iklim tropis. Nah, kalau iklim tropis ini kita ya, jadi di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian ada juga subtropis yang sebagian besar wilayah Asia Timur. 3 iklim dingin di Siberia dan iklim gurun di Asia Barat, itu daerah Timur Tengah lah ya. Nah, kemudian kondisi penduduk yang Ibu Bapak ketahui dari penduduknya sendiri. Nah, dari warna kulit, kemudian bentuk hidung, dan yang lainnya. Ada yang bisa gambarkan nggak? Gimana sih ciri dari orang Asia itu? Cantik-cantik Asia mah, Bu. Iya, itu pastinya. Oke. Yang lain? Ya pasti semua wanita cantik ya. Maksudnya memiliki ini apa? Kecantikannya unik dengan caranya gitu. Tapi ini nih yang paling membedakan dengan benua lain nih yang mencolok itu apa? Yang pertama kali terbersit, oh ini wanita-wanita Asia seperti ini gitu. Putih banget kayak cat. Jepang, Bu, Kayak Jepang. berkulit hitam. Jadi mana nih yang kuning legit. Oke, jadi Asia kan benua terbesar di dunia ya. Jadi banyak juga suku, bangsa, dan ras agama. Nah, ras yang paling dominan di Asia ini Kaukasia, Mongolia, Negro. Jadi tadi ada yang jawab hitam, Bu. Ya sih, bener, di daerah Papua kan ada juga yang saudara kita yang berkulit gelap ya, agak gelap gitu. Kemudian sedangkan di daerah Korea ya terkenal dengan kulit putih
Ya, Agak Bukan gelap-gelap tuh, banget, Bu. Bu. iya. Nah, kalau Indonesia Tahu buruk. Awili. kemudian Indonesia apa? Kalau Matang. manis Sawo Kuning. matang. Iya, ini sawo matang, sawo. Tahu buruk. Sawo. Jadi sawo. Awili itu. Oke. Indonesia mah palinter. Ya sih, karena jarang mikir ya. Pinter menilai orang, Bu. Anjas. Cuma Saha eta. Awili tawe lah. ya betul ya, Indonesia juga termasuk yang berkulit agak sawo matang lah ya. Kemudian Rusia putih ya, Rusia. Ayo Kemudian- nuping di mana, Bu? Emang ayah nuping? Oh, itu daerah Eropa deh. Kalau misalnya berjemur itu kan jadi pada merah merona ya. Pindah ke Eropa. Iya, Awili pindah. Kalau misalnya orang Indonesia pindah ke Eropa ataupun Amerika itu kan dikenal dengan kulit eksotis dan mereka menilai bahwa itu kulit impian gitu, karena di daerah Amerika ataupun Eropa mayoritas kan berkulit putih gitu. Jadi mereka sangat ingin memiliki kulit-kulit seperti wanita-wanita Indonesia ataupun penduduk-penduduk Indonesia. Berarti Jadi kita kita itu ganteng salah negara tapi ya? beda salah negaranya mau merembuk. Nah gitu, jadi sebaiknya yang ingin yang masih jomblo, nah itu sepertinya harus pindah negara. Oke, Awili. Tega. Oke. Yang selanjutnya untuk budayanya sendiri, ini kan Indonesia, kemudian khususnya kita soroti Asia Tenggara deh. Malaysia, kemudian Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand. Itu kalau misalnya dilihat-lihat dari budayanya, dari kondisi fisik, kemudian kondisi penduduk gak berbeda jauh ya, karena itu dipengaruhi juga letak geografisnya yang tidak berjauhan gitu. Alias kita tuh masih saudara sebenarnya. Nah, itulah mungkin sebabnya mengapa Indonesia dan Malaysia sering rebutan budaya. Terkadangnya Malaysia seringnya itu mengklaim bahwa itu budaya ataupun kesenian dari Malaysia gitu, padahal aslinya itu Indonesia gitu. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya ada perebutan klaim seperti itu. Kemudian kondisi fisiknya itu batas utara tuh laut, itu ini nggak ada ya ini keterangan laut-lautnya. Pokoknya ada Samudra Atlantik di bagian batas barat, kemudian benua Afrika dan Laut Mediterania. Semoga kita bisa berkeliling dunia dan melihat batas-batas dari Asia Tenggara ya. Jadi tidak hanya Amin. Abi mau ngawangi keliling dunia, Bu. tidak mimpi. Ya, tidak mimpi. Oke. Mau pulau matas Aralageng nggak pokoknya mah. Ya bercanten ya teman. Nah, kalau misalnya kondisi penduduk Eropa itu gimana? Berkulit putih. Itu berkulit putih ya, mayoritas kita sudah tidak asing lagi. Makanya sering berjemur ya. Jarangkung. Jarangkung betul ya. Beda cai pangintennya. Jadi jarangkung gitu. Kemudian rambutnya Beda pakan merenan. Pirang. Rambutnya pirang ya. Pirang. Anjay, janda pirang. Mata biru. Oke. Bermata agak coklat ya, kemudian ataupun biru ataupun warnanya terang lah dibanding kita ya yang di Asia gitu. Kemudian benua Afrika bagaimana? Berkulit hitam. Oh, Berambut. ikal keritingnya keriting itu ya, kecil-kecil gitu.
kemudian Tinggi. tinggi ya. Udah kebayang lah ya, Barack Obama juga salah satu yang berasal dari ras daerah Afrika gitu. Jadi kebayang gimana ya, gimana kondisi fisik juga penduduk dan negara-negara di Afrika gitu. Yang selanjutnya benua Amerika itu juga nggak beda jauh ya sama Eropa. Tapi yang penduduk aslinya itu kan bangsa Eskimo, Indian. Nah, tapi karena ada pendatang, imigran, nah ini nih yang berkulit putih. Sebenarnya penduduk aslinya tuh enggak putih gitu. Hitam, cuma karena ada penduduk pendatang, imigran, jadi terkontaminasi dengan penduduk-penduduk yang putih gitu. Nah, kalau Australia gimana? Australia mah ya lempeng-lempeng aja ya, nggak ada ciri khusus gitu. Aduh, lempeng-lempeng wainya. Lempeng-lempeng aja, nggak hitam, nggak putih gitu. Tapi mayoritas sih kalau misalnya dilihat-lihat sih putih ya, nggak hitamnya tuh nggak mencolok gitu. Eksotis juga enggak gitu. Jadi pertengahan. Albino merenya, Bu. Kalau albino itu suatu penyakit. Suatu penyakit yang ini apa terkait dengan pigmen kulit albino itu. Benua terkecil, Bu, Australianya. Sepertinya iya deh. Karena nah tadi albino ya. Albino itu kan ya kelainan, istilah untuk seseorang dengan kondisi genetik yang menyebabkan warna rambut atau kulitnya lebih pucat. Jadi orang-orang Eropa juga dan Amerika ya yang berkulit putih belum tentu albino gitu. Jadi albino itu putihnya putih banget gitu. Sampai kan mata juga beda gitu. Lebih putih, lebih ya pokoknya terbayang lah ya gimana putihnya orang-orang albino, dan orang albino itu tidak tahan dengan panas matahari. Jadi harus kalau misalnya penyakit kulitnya, Bu. Genetik. Jadi ada DNA yang kalau penyakit kulit sih bukan penyakit kulit ya, lebih ke gennya. Jadi ada DNA-nya itu yang penyakit kelainan kulit gitu di Bu. DNA-nya dari sananya gitu. Jadi kurangnya produksi melanin dalam tubuh. Melanin itu pigmen atau yang memberi warna pada warna kulit, rambut, dan mata. Nah, karena kurang si produksi melaninnya menyebabkan kulit dari orang yang albino itu menjadi sangat putih karena kurang itu. Nah, untuk yang hitam, nah eta kabehan melanin. Itu kadang eta emang melaninnya berarti bagus gitu. Oh, berarti Normal. saya hitam gimana, Bu? Normal, berarti melaninnya tidak mengalami kelainan. Jadi gennya aman gitu, tidak ada kelainan gen. Tuh. Kalau penyakit hati apa aja, Bu? Penyakit hati hasad, iri, dengki. Tahnya aya kituna abi limanya, Bu. Semua balai gerungkad pokoknya. Gerungkad. Ya, tah panginten gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Senin. Karena sebenarnya ini ada satu mata pelajaran lagi, geografi. Cuma udah diwakili sama IPS terkait membahas dengan bentuk permukaan bumi dan juga benua. Karena pun ibu bapaknya terlihat sangat lelah ya. Jadi saya cukupkan materi ini saja. Jadi udah di-mix gitu. Aduh, saya mah lagi semangatnya ini, Bu. Kirain mau nyampe jam 12. Itu sarkas. Subhanallah. Gue pada mau istirahat gitu. Kayak ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah ngebudah we terusnya. Nyata gitu. Jadi pasti cai-cai asalnya, Bu. Ya, cai-cai ya tuh jauh kayaknya.
Hapunten we teh di babahanan ye. Atuh pamika pangandaran mah siap dipersiapkan Tuh, cai. Masya Allah. Hayu, Kang Ayo Abi. ke tadi tur ke Pangandaran ya. Siap diantar. Gaskeun. Nya, tapi nyaranak iya we bekal timbul nyalira kayak ngebrak we dibuin. Siap, gak usah bawa bekal insya Allah. Nya, gaskeun. Aduh, kapan ya? Dah. Kan Kita Titin kan Bujang lulus. kapan saja. Bebas. Terbuka, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo guys. Ibu, Bapak, dan teman-teman. Ayo guys, benua itu benua. Udah cukup? Kalau misalnya udah cukup, kita cukupkan materinya hari ini. Sebelum itu, saya izin untuk screenshot. Sebentar. Astagfirullah. Meng. Meng gitu ya. Jadi Ayo yang main nah hiji. Meng. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya langsung saja screenshot untuk kehadiran ini. Hadir, Bu. Gak apa-apa, gak usah on cam hadir. Saya screenshot untuk habisan. Terima kasih yang sudah on cam. Ada masukan ataupun saran terkait dengan pembelajaran nggak Bu? Pengennya abi mah hoyong kieu gitu mangga. Nanti saya sesuaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang pernah serang Bu Cindy. Ayo. Kapan ya saya ke Tasik? Nggak tahu kapan. Belum ada rencana. Tapi insya Allah, kalaupun saya ke Tasik nanti saya berkabar gitu. Jadi kita bisa bertemu, mungkin bisa kejadian di PKBM Al-Fatah agar titik kumpulnya sesuai. Soalnya saya jauh ya di Cikarang, kemudian minggu depan juga ke Depok. Jadi ya gitulah nomaden. Sudah pelayanan memuaskan Bu, masalah mengajar mah ini. Pelayanan bintang 5-nya. Leres Bu. Oke. Kalau begitu terima kasih Ibu, Bapak, dan teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi yang saya ajarkan. Semoga pengetahuan saya yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Ibu, Bapak. Amin. Amin. Dan semoga juga bermanfaat untuk Ibu, Bapak ke depannya ya. Baik. Baik. Mungkin saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya.